Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karli Ilham Bersah di Setpan Laju Karel dari Prodi HTN kelas C semester 2. Baik, di sini saya mendapati tugas UTS dari Bapak Muslim MHI, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Krisis Lingkungan dan Upaya Penanganan Islam dan Agama. Krisis lingkungan adalah kondisi di mana keseimbangan alam terganggu akibat aktivitas manusia maupun fenomena alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa bentuk krisis lingkungan hidup antara lain yaitu yang pertama perubahan iklim, global warming, yaitu kedua polusi udara dan tanah, yang ketiga kekacauan hutan. Krisis lingkungan di Indonesia, ada beberapa krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, deforestasi, polusi dan perubahan iklim. Krisis lingkungan di Indonesia. Deforestasi ialah kehilangan hutan mengancam keanekaragaman hayati. Ini juga meningkatkan emisi karbon. Polusi, pencemaran air dan udara membahayakan kesehatan masyarakat, industri dan transportasi adalah penyebab utamanya. Yang ketiga, perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim mengancam komunitas pesisir, yaitu pertanian juga berpengaruh. Dan inilah upaya penanganan negara, kebijakan dan penegakan hukum. Regulasi, negara membuat regulasi lingkungan yang ketat. Yang kedua, pengawasan, negara mengawasi industri dan aktivitas yang merusak lingkungan. Yang ketiga, penegakan, negara menegaskan hukum lingkungan secara adil. Upaya penanganan agama dan negara, yaitu ada edukasi. Agama mengedukasi umat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, kolaborasi. Agama berkolaborasi dengan negara dalam program lingkungan. Dan yang ketiga, advokasi, yaitu agama melakukan advokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik. Contoh inisiatif berbasis agama. Yang pertama, pesantren hijau, yaitu pengelolaan lingkungan di pesantren melalui praktik berkelanjutan. Yang kedua, ICO masjid, masjid yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada gerakan penghijauan, yaitu aksi menanam pohon yang diinisiasi oleh kelompok agama. Tantangan dan solusi, yaitu yang pertama ada ego sektoral, kedua kurang kesadaran, yang ketiga penegakan lemah. Tantangan meliputi ego sektoral dan kurangnya kesadaran. Solusi meliputi peningkatan koordinasi dan penegakan hukum. Dan edukasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran. Dan yang terakhir di materi kita ialah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, krisis lingkungan adalah tantangan global yang harus dihadapi bersama. Agama memberikan dasar etis dan moral, sedangkan negara menyediakan regulasi dan kebijakan. Sinergi keduanya penting untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong aksi nyata demi keberlanjutan bumi. Baik, itu tadi penjelasan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.